Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik, hari ini kita akan memulai pembelajaran ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan kita baca doa dulu. Kamil, silahkan pimpin doanya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Selamat mulai. Pelajaran hari ini lancar, dipermudah, dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Nah, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Muhammad Lukman. Hadir, Bu. Muhammad Kamil. Coba ice breaking dulu. Tepuk semangat. Sebelumnya pembelajaran kita ada yang tahu tentang apa? Ya. Pengertian dan ciri-ciri pencemaran. Pengertian dan ciri-ciri pencemaran ya. Nah, masih ingat pengertian pencemaran? Siapa yang tahu? Gambar PowerPoint itu ada gambar apa? Siapa yang tahu? Ya, Lukman. Gambar ikan. Ikan yang apa, Lukman? Pembelajaran hari ini melalui kegiatan praktikum dan pengamatan tayangan video, peserta didik dapat menganalisis faktor penyebab pencemaran air dengan kata-kata sendiri. Ya. Melalui kegiatan praktikum, peserta didik dapat menemukan solusi cara mengatasi penanggulangan pencemaran air. Jadi tujuan pembelajaran itu fungsinya adalah untuk biar kalian bisa meraih atau mencapai pembelajaran pada hari ini. Sekarang sebelum mulai kita pretest atau asesmen awal dulu ya. Fungsinya adalah untuk mengetahui kemampuan awal kalian ya. Silakan dikerjakan. Sudah semuanya? Sudah. Ya, semoga kalian bisa mengisinya dengan baik. Nah, perhatikan video kita akan menayangkan video di depan. Kalian simak ya apa yang ada di dalam video tersebut. Yang berubah warna menjadi hitam pekat. Selain bau menyengat, ikan juga banyak yang mati mengambang. Diduga sungai menghitam akibat tercemar limbah pabrik. Air Sungai Cikunir di Kelurahan Cibeti, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, hitam dan berbau menyengat sejak 2 hari lalu. Warga menduga terjadi pencemaran limbah oleh pabrik di sekitar sungai. Selain hitam dan berbau, banyak ikan yang mati. Baunya menyengat sampai ke beberapa rumah pinggir kali ini bau. Dugaan sementara kan ini dari Ya limbah orang-orang apa sini gimana? sih perkiraan limbah pabrik gula karena kan pabrik gula yang besar. Nggak tahu campur pabrik-pabrik kecil lainnya nggak tahu juga gitu. Tapi sudah di Dengan menghitamnya air, warga mengaku kesulitan air sebab Sungai Cikunir ini biasa digunakan untuk kebutuhan mencuci, masak, dan mandi. Apalagi saat musim kemarau seperti ini. Sekitar jam 3-an ya. Jam 3 sore, sekitar jam 3 sore. Kami dari Karang Taruna Cibeti langsung turun ke lokasi dan melihat keberadaan di sini. Ya betul, ternyata betul, langsung sampel air saya bawa. Juga sekarang lagi di lab. Tampilkan itu tentang
orientasi masalahnya, ya. Apa yang ada di dalam video tersebut, siapa yang tahu? Rumusan masalahnya. Siapa yang bisa menjelaskan, membuat pertanyaan dari rumusan masalah? Saya, Bu. Ya, Zahwa, silakan. Apa penyebab ikan mati? Siapa lagi yang bisa membuat pertanyaan dari tayangan video kita tadi? Saya, Bu. Siti, silakan. Apa dampak yang terjadi pada makhluk hidup di air? Apa dampak pencemaran air pada makhluk hidup? Yang ketiga, siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, Pak? Bagaimanakah cara mengulangi pencemaran air? Iya, betul. Jadi, bagaimana cara menanggulangi pencemaran air? Nah, 3 rumusan masalah tadi kalian masukkan ke dalam LKPD, kalian tulis ya. Selanjutnya kalian akan menjawab pertanyaan yang ada di LKPD dengan melakukan pengamatan. Bahan dan alat sudah Ibu sediakan. Nah, silakan duduk per kelompok ya. Lalu ambil alat-alat dan bahan yang sudah disediakan. Silakan. Tiga, Siti, Sabar, dan Syahira. Kelompok 2, buat lagi ya. Zahwa, Lukman, dan Atika. Ya. Satu memakai deterjen. Nah, kelompok 2 memakai Baygon. Sekarang kalian catat langkah-langkah percobaan di dalam LKPD. Diaduk. Nah, sudah masukkan apa yang dimasukkan? 1 sendok baygon yang sudah saya. Kelas B yang tidak dimasukkan baygon. Silakan yang B. Ini tuh pakai software. 23 detik, 23 detik. Ya. Dicatat hasilnya di tabel ke pengamatan. Namanya sekarang tidak pusing. Dikasih apa tadi? Deterjen, ya. Kalau gelas B Baik-baik aja. masih hidup ya, karena airnya tidak tercemar. Pelajaran Ibu akan menilai tentang penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian tingkah laku, keterampilan dan pengetahuan. Untuk nilai pengetahuan tadi, Ibu mengambil dari tes tertulis, ya, tes tertulis dan tes pretest tadi. Dan penilaian sikap, Ibu ambil nilai sikap selama kalian melakukan pembelajaran. Dan untuk nilai keterampilan, Ibu menilai dari hasil praktikum, ya, selama pembelajaran berlangsung, ya. Kelompok 1 membuat apa? Poster tentang apa? Kelompok 2 sudah buat posternya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Kami membahas pencemaran air. Penyebab pencemaran air adalah limbah rumah tangga, contohnya deterjen, dan limbah pabrik. Dampak dari pencemaran air adalah ikan-ikan di sungai mati. Apa dampak yang terjadi pada makhluk hidup di air? Silakan dijawab. Apa penyebab pencemaran air? Penyebab pencemaran air adalah limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Intinya Ibu akan memberikan penguatan, ya, yaitu tentang pencemaran air. Jadi pengertian pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkan makhluk hidup, zat, energi atau komponen lainnya ke dalam air, baik itu di danau, di sungai, di laut,
Ya, Oleh kegiatan manusia. Ada pertanyaan tidak? Tidak. Karena itu akan menyimpulkan hasil diskusi tadi. Jadi orientasi masalah kita, kalian sudah membuat rumusan masalah. Yang pertama tadi yaitu apa penyebab ikan mati. Kalian sudah melakukan praktikumnya? Sudah. Ikan mati kenapa tadi? Karena airnya satu penyebab. Kita sudah menjawab pertanyaan nomor 1 dari rumusan masalah. Ya, yang kedua, rumusan masalah dari masalah autentik yang kalian saksikan video tadi yaitu apa dampak pencemaran air. Apa dampak pencemaran air? Oksigen terlarut dalam air lama-kelamaan akan berkurang. Ya, oksigen terlarut akan berkurang. Dari percobaan tadi apa dampaknya? Kematian pada ikan. Kematian pada ikan berumur ya. Jadi kematian pada ikan atau hewan air lainnya. Kalau secara yaitu apa cara penanggulangan pencemaran air. Apa yang kalian lihat dari kajian pustaka dan handout yang sudah Ibu berikan, kalian sudah mengalami itu ya, kalian sudah cari itu. Apa cara penanggulangannya? Pertama, tidak membuang sampah atau deterjen ke dalam air. Ikannya mati semua. Jadi itu solusi. Jadi sebagai pelajar, sebagai siswa, yang kalian bisa lakukan adalah tidak membuang sampah, tidak membuang deterjen ke dalam sungai. Itu yang kita bisa lakukan. Ngerti ya? Nah, sekarang setelah Ibu jelaskan dari kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memberikan kita air yang bersih untuk kehidupan kita, untuk kita minum, untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Selanjutnya Ibu akan memberikan penghargaan kelompok yang terbaik. Kelompok terbaik jatuh kepada kelompok 2. Silakan tepuk tangan. Setelah itu materi pembelajaran selanjutnya itu adalah pencemaran udara ya. Nah, saya akan memberikan tugas rumah untuk kerjakan latihan ya di bab pencemaran air. Sekarang coba tepuk semangat. Nah, selanjutnya saya akan mengerjakan tes sumatif atau tes tertulis. Silakan ini diambil. Ibu kasih waktu 5 menit untuk menjawabnya ya. Hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran mengenai pencemaran air. Semoga ilmu yang kita dapatkan itu bermanfaat untuk kita semua dan bisa diterapkan solusinya tadi ya, yaitu tidak membuang sampah sembarangan, tidak mencemari air dari limbah-limbah rumah tangga dan limbah pertanian serta limbah industri. Ya, lanjut. Ibu akan mengakhiri pembelajaran hari ini. Silakan ditutup doanya. Pimpin doanya Kamil, silakan. Berdoa dimulai.